Ya, halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini saya mau ajak teman-teman ya menyaksikan rengekan Dokter Tiva, di mana ya ketika dia memfitnah ijazah Pak Jokowi mengklaim dirinya kerja-kerja ilmuwan, tetapi ketika sudah masuk proses hukum langsung play victim, merasa korban dengan mengatakan saya seorang ibu rumah tangga, ya teman-teman yang mau dipenjarakan lah gitu oleh mantan presidennya. Padahal ya teman-teman, terbaru pun Roy Suryo itu tidak percaya sekalipun Pak Jokowi sudah menunjukkan ijazah aslinya. Bahkan Refli Harun yang sudah melihat di ijazah itu ada emboss ya seperti ijazah pada umumnya, itu malah tanpa dasar lebih condong mengatakan bahwa bisa saja ijazah itu reproduksi. Bayangkan ya teman-teman, tidak ada dasar malah bisa-bisanya mengatakan ijazah itu reproduksi. Bahkan sekarang Roy Suryo mengatakan dirinya ahli fotografi, teman-teman. Jadi memang mereka hanya ingin mendengarkan apa yang ingin mereka dengar, yaitu bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu ya teman-teman. Jadi kita akan simak ya teman-teman bagaimana ya Prof Mahfud, Pak Susno Duaji ini membungkam pola pikir Roy Suryo, Dokter Tiva ini yang sudah melewati batas ya teman-teman. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Indonesia supaya tahu Dokter Tiva, Ibu Kurnia tidak takut di penjara. Kami banyak meme mengejek, menghina kami. Saya menunggu Dokter Tiva pakai baju Shopee, pakai baju orange, nggak masalah. Kalau seandainya kami bersalah, tidak masalah kalau seandainya kami bersalah. Tetapi yang menyatakan bahwa saya salah atau benar itu cuma selembar ijazah asli saja. Seandainya memang betul ada ijazah asli, dengan senang hati saya pakai baju orange. Dengan senang hati saya masuk lapas, nggak ada masalah. Kalau saya dianggap memfitnah, ibu rumah tangga ini dianggap memfitnah mantan presidennya, perempuan ini dengan anak-anak ini dianggap memfitnah dan mencemarkan nama baik karena beliau ternyata Joko Widodo punya ijazah asli. Gak ada masalah, saya ikhlas, saya ridho. Gak ada masalah, saya ikhlas, saya ridho. Saya harus mengatakan emboss ada, kemudian watermark ada, gambar emboss, Mas. Jangan bilang emboss. Kita nggak ya kan? It doesn't mean kalau ada watermark dan emboss itu kemudian asli. Yes, ya? Yes, saya setuju. It doesn't mean. Why? Fact is fact. Itulah yang saya katakan. Reproduksi. Bisa saja. Sudah ditunjukkan ijazahnya, tapi bisa saja itu reproduksi. Nah, jadi sebenarnya ini tidak ada ujungnya sebelum mereka mendengar bahwa ijazah Pak Jokowi itu diputuskan palsu ya teman-teman. Jadi sebenarnya mereka hanya ingin mendengar apa yang ingin mereka dengar ya, karena teman-teman simak sendiri tadi bagaimana Refli Harun menarik kesimpulan, Roy Suryo juga bahwa ijazah Pak Jokowi itu reproduksi, padahal nggak ada dasarnya ya teman-teman. Tapi mereka bisa-bisanya ya samalah seperti ketika mengklaim ini palsu, mereka juga mengklaim ijazah Pak Jokowi reproduksi, itu kan sama dalilnya. Mereka mengaku ilmuwan tapi dasarnya itu tidak ada ketika menyimpulkan palsu, dan ketika ijazahnya ditunjukkan mereka menyimpulkan itu reproduksi. Jadi sebenarnya sama, mereka sudah punya kesimpulan dulu bahwa itu palsu ya, karena mereka memang hanya berharap itu palsu ijazahnya. Paling berwenang Pak menyatakan loh iya ini yang asli, ini yang palsu, itu siapa Pak? Ya UGM. UGM. Ya UGM, masa kita nanya ke orang lain gitu. Karena mereka yang mengeluarkan. Iya, yang mengeluarkan dia ya. Ya betul. Misalnya yang mengeluarkan UGM, rektornya mengatakan asli, dosennya mengatakan asli, dekannya mengatakan asli, kemudian teman sekolahnya, teman kuliah mengatakan iya. Kita ngeyel, enggak gitu. Loh, boleh saja, tapi kengeyelan ini harus melihatkan bukti. Yeah. Setelah melihatkan bukti, misalnya masih juga nggak percaya, wah aparat penegak hukumnya pasti sudah kong kali kong, wah UGM-nya sudah pastikan kulikong ya, bubarlah kalau gitu. Maaf ya, saya ini nggak mihak siapapun ya. Yeah, betul. Nanti jangan sampai saya, Pak Susno itu ternaknya Mulyono, pengikut cebong ya kan gitu. Biasanya digoreng begitu. Digoreng gitu. Tidak, saya sangat netral. Saya nggak ada kaitan apapun. Bubarlah, kata Pak Susno. Kalau teman-teman maknai itu menurut saya tadi
bentuk keputusasaan melihat tingkah laku Roy Suryo dan kawan-kawannya yang seperti anak-anak ya, karena tidak ada bukti, UGM sudah bilang asli, ada fisiknya juga, tapi mereka masih ngotot itu palsu, bubarlah kata Pak Susno. Mungkin maksudnya bubarlah negara ini, bubarlah hukum kita, karena tidak ada yang bisa dipercaya lagi. Yaitu teman-teman maksudnya. Jadi itu bentuk keputusasaan menghadapi tingkah laku Roy Suryo dan kawan-kawan ya. RRT itu ya harus berani masuk penjara. Itu risiko dari setiap perjuangan. Hakim nanti harus membuktikan loh, ijazah itu asli atau tidak. Tidak boleh bicara identik. Asli apa tidak? Mana aslinya? Karena apa? Kan ini persoalannya. Intinya tuh ijazah ini asli atau palsu. Nah sekarang yang sering dikatakan itu keliru-keliru juga. Siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Ya, selama ini kita dengarkan begitu. Itu dalil dalam hukum perdata. Oke. Tapi di dalam hukum pidana juga ada bisa dipakai, tapi juga yang sebaliknya. Siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Kalau yang mendalilkan membuktikan, yang dituduh itu harus membuktikan yang sebaliknya. Artinya harus membuktikan keasliannya. Misalnya, nih, itu palsu, indikasinya ini fotokopian gini. Nah kalau gitu mana dong aslinya? Tunjukkan. Ya harus ditunjukkan dong. Siapa yang dituduh balik, ya harus membuktikan juga. Jadi, itu di dalam hukum pidana kan begitu. Beban pembuktian itu bisa sama berarti iya dong. Tidak hanya satu atau iya, jaksa harus mewakili negara untuk mencari yang asli. Kalau tidak, hakim harus berani mengatakan tidak ada kasusnya. Dia menyatakan ini aslinya tidak pernah ada. Artinya Pak, itu juga sama dengan maknanya berarti hakim bisa mengatakan datangkan dong ijazah aslinya. Iya. Bisa begitu ya? Iya hakim. Hakim harus minta ke jaksa. Ini kan tuduhannya apa? Pasal 310, 311, kemudian Undang UITE 27, 28 gitu. Ini serius nih. Oleh sebab itu kata ini tidak asli, palsu karena ini bukti-bukti begini secara akademik. Coba sekarang tunjukkan buktinya, apa ada barcode-nya, ada apa apanya gitu. Coba buktikan. Nah di situ pembuktian forensiknya bisa dilakukan atas perintah hakim. Gitu, Pak. Jadi tidak adil kalau tiba-tiba aslinya tidak ditunjukkan, dia dituju memfitnah. Gitu. Meskipun kita tahu juga ya di dalam dakwaan itu yang sekarang beredar dia dituju dengan pasal 310 dan 311 ya. Masalah pencemaran nama baik dan fitnah itu kan. Tapi juga yang memang ini ada juga termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE. Ini masalah pelanggaran hak asasi manusia ini kalau dipaksa-paksakan gitu. Dan saya katakan pelanggaran hak asasi manusia urusan Suryo, urusan Tifa, urusan Rismon. Tetapi masa depan bangsa ini yang dipertaruhkan, bukan sekedar Suryo, Tifa, apa yang mungkin terlalu gaduh di telinga kita ya. Kita tidak terlalu ini, tapi hukum rusak kalau hanya karena itu tanpa ditunjukkan aslinya. Dikatakan Anda nyebar berita bohong, Anda tidak pernah melihat aslinya lalu mengatakan ini palsu. Ya yang punya dong yang harus menunjukkan aslinya. Baru dia dikatakan memfitnah, dia punya yang asli kok. Dan alhamdulillah Pak Jokowi seminggu lalu ya sudah diwawancara oleh Friska Clarissa. Saya akan tunjukkan di pengadilan. Nah itu bagus. Dulu nantangin kalau berani silahkan laporkan katanya. Sekarang udah dilaporin bilangnya jahat. Udah ditunjukin ijazahnya bilangnya nggak percaya. Emang susah ya guys kalau misalkan kita mau memberikan bukti segimana rupa pun sama orang yang membenci kita, mereka tuh nggak akan percaya. Komen dong guys, kalian yang tahu dia itu sebenarnya punya dendam apa gitu sama Pak Jokowi sampai sebegitu bencinya gitu. Padahal aku juga dulu nggak mencoblos Pak Jokowi sama sekali, tapi pas dia jadi presiden ya udahlah ya gitu, ya udah kepilih juga gitu. Tapi kenapa dia kayak benci banget gitu sama Pak Jokowi? Kenapa guys? Ada yang tahu nggak? Coba komen kasih tahu aku. Polisi Pak, jajaran kepolisian, Polda Metro Jaya dan penyidik yang terhormat yang menangani kasus perkaranya Pak Jokowi dan yang sudah menetapkan tersangkanya Rismon, Roy Suryo, serta Tifa. Hari ini tanggal 22 Desember 2025 kami beserta teman-teman dan rakyat Indonesia khususnya pendukungnya Pak Jokowi meminta juga memohon kepada bapak-bapak yang terhormat untuk segera melakukan pemanggilan atau melayangkan surat pemanggilan, melakukan pemanggilan serta memeriksa kepada
saksi dan ahli yang diajukan oleh tim Roy Suryo. Sekali lagi ya Bapak-bapak ya. Hari ini tanggal 22 Desember 2025, kami Rakyat Indonesia meminta juga memohon kepada Bapak-bapak yang terhormat untuk segera melakukan pemanggilan juga memeriksa terhadap saksi dan ahli yang sudah diajukan oleh tim Roy Suryo CS. Dan juga kami juga mendesak kepada bapak-bapak aparatur hukum yang terhormat agar sebelum tanggal 31 Desember 2025 ke-8 tersangka itu dimasukkan ke dalam sel tahanan. Ya, itu ya teman-teman beberapa video yang sudah kita simak, dan teman-teman bisa menyimpulkan sendiri bahwa hukum yang ditempuh Pak Jokowi ini sudah tepat, dan dia juga mengatakan tidak akan memaafkan 3 orang yang dimungkinkan itu adalah Rismon, Roy Suryo, dan Tifa. Teman-teman, kenapa titik beratnya mereka? Karena memang mereka yang paling keras menuduh Pak Jokowi dan tidak mau diam, tidak mau menyelesaikan ini secara baik-baik, tapi akhirnya Pak Jokowi mau nggak mau harus beri pelajaran lewat hukum. Dan itu juga penting untuk meyakinkan publik ya yang masih abu-abu ataupun percaya ataupun tidak tentang ijazah Pak Jokowi ini menjadi clear, karena nanti ada putusan pengadilan yang membuktikan. Saya sepakat ya. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Tambahkan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya.